Keributan memanas di parlemen Ukraina. Anggota parlemen memblokade podium, berteriak, saling dorong, dan membentangkan spanduk bertuliskan, "Tidak untuk kediktatoran, tidak untuk penindasan politik." Bahkan Zelensky pun sampai disamakan dengan seekor anjing. Waduh, gila. Yah, inilah potret buram yang sedang terjadi di negeri yang masih berjuang melawan invasi Rusia itu. Namun kali ini, ancaman terbesar bukan serangan rudal, melainkan gejolak di dalam negeri yang meledak menjadi krisis legitimasi. Semuanya bermula dari sanksi ngawur yang dijatuhkan oleh Zelensky. Sebuah sanksi yang menyasar tokoh-tokoh besar seperti Petro Poroshenko, mantan presiden Ukraina, Viktor Medvedchuk, politikus yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Igor Kolomoisk, miliarder ex-pemilik privat bank dan klub sepak bola FC Dnipro. Retorika panas semakin memuncak ketika Oleksiy Goncharenko secara terbuka membandingkan Zelensky dengan Kim Jong-un. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Selamat datang di Korea Utara, teman-teman. Kalian tahu, sementara kita duduk di sini dan terus meneriakan slogan-slogan libertarianisme, Ukraina malah berubah menjadi Korea Utara. Lihat saja sendiri, apa yang kita miliki sekarang. Goncharenko menyatakan bahwa Ukraina semakin menyerupai negara totaliter di mana kebebasan berpendapat dan hak individu semakin terkikis. Ia pun menyebut beberapa kebijakan Zelensky yang menurutnya terlalu otoriter. Perbatasan ditutup. Ya, televisi dikendalikan oleh pemerintah. Ya, kita punya seorang pemimpin, Kim Chin-zi. Ya, kita punya dia. Dan inilah kenyataan yang sedang kita jalani. Goncharenko menyindir Zelensky dengan menyebutnya Kim Chin-zi, mengibaratkannya sebagai versi Ukraina dari Kim Jong-un. Dia juga menuding bahwa kebebasan informasi di Ukraina semakin ditekan dengan media yang dikendalikan oleh pemerintah. Kita hanya perlu mengumumkan ide-ide baru ala Zhuko, hidup dan mematuhinya. Karena, sadar atau tidak, kita sudah melakukannya. Kalian sedang mengkorea utarakan Ukraina. Zhuko adalah ideologi Korea Utara yang menekankan kemandirian total dan kepatuhan mutlak terhadap pemimpin. Goncharenko mengklaim bahwa Ukraina sedang menuju sistem semacam itu, di mana perbedaan pendapat semakin tidak ditoleransi. Di saat yang sama, kalian menerapkan komunisme militer. Bedanya bukan lagi VCHK, tapi TSK. Itu saja. Selebihnya, semuanya sama persis. Ia membandingkan struktur kekuasaan di Ukraina dengan sistem komunis totaliter yang pernah ada di Uni Soviet. Menurutnya, militerisasi berlebihan dan kontrol ketat negara terhadap aset-aset pribadi adalah tanda-tanda menuju kediktatoran. Kalian menghancurkan kepemilikan pribadi. Coba lihat, seberapa banyak kepemilikan pribadi yang masih tersisa di Ukraina? Tidak banyak. Karena kalian menyita, merampas, menjatuhkan sanksi, menyuruh konfiskasi, menangkap, dan memindahkan semuanya ke tangan negara. Negara, dan negara. Tapi ini bukan negara sebenarnya. Ini milik Xi dan orang-orang terdekatnya. Goncharenko mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah Zelensky yang menurutnya telah mengambil alih banyak aset pribadi dengan dalih perang. Ia menuding bahwa aset-aset ini bukan benar-benar dimiliki oleh negara, tetapi justru dimiliki oleh lingkaran dalam Zelensky. Lihat saja contohnya, perusahaan swasta Ukernaftoburinnya telah disita dan dirampok. Berapa banyak lagi aset yang sudah dipindahkan ke Badan Pengelola Aset yang malang itu? Perusahaan Ukernaftoburinnya yang disebutnya adalah contoh bagaimana pemerintah mengambil alih aset-aset swasta. Goncharenko berpendapat bahwa lembaga yang seharusnya mengelola aset ini justru menjadi alat untuk merampok sumber daya negara. Bagi kalian, yang terpenting dalam negara ini bukanlah tentara, melainkan Badan Pengelola Aset. Karena di sanalah kalian membuang properti orang lain bernilai ratusan miliar dan merampoknya tanpa henti. Goncharenko menyatakan bahwa alih-alih memprioritaskan pertahanan dan keamanan negara, Zelensky lebih fokus pada pengambilalihan aset-aset ekonomi dengan cara yang tidak transparan. Sampai kapan ini akan terus berlangsung? Kalian menghancurkan masa depan Ukraina. Aku lihat ada bendera Uni Eropa di sini. Itu bukan bendera Korea Utara. Ia mengingatkan bahwa Ukraina bercita-cita menjadi bagian dari Uni Eropa, bukan Korea Utara. Tapi kebijakan yang diterapkan saat ini menurutnya justru bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang dijunjung Uni Eropa. Dan sekarang, tolong beritahu aku, di mana di Uni Eropa kalian bisa datang dan begitu saja menyita properti pribadi? Jawab aku, wahai para pengikut Kim Zi.
Masa jabatan Zelensky secara konstitusional sebenarnya sudah habis pada tanggal 20 Mei tahun 2024. Tapi, alih-alih mundur dan bersiap-siap mengadakan pemilu, ia justru menebar sanksi membabi buta terhadap lawan-lawan politiknya. Petro Poroshenko yang menjadi salah satu target sanksinya langsung geram dan bereaksi keras. Dalam pernyataan pedas di medsos, ia menyebut sanksi itu bermotif politik dan ilegal. Zelensky telah memberikan pukulan besar terhadap persatuan internal yang selama ini menjadi kekuatan utama kita melawan agresor, tegas Poroshenko. Petro Oleksiovich Poroshenko bukanlah nama sembarangan. Ia adalah seorang pengusaha miliarder dan politisi terkemuka di Ukraina, yang dikenal sebagai Raja Coklat karena kerajaan bisnis permen yang ia dirikan. Sebelum menjadi presiden, Poroshenko menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari tahun 2009 hingga 2010. Pada tahun 2014, setelah Viktor Yanukovych digulingkan dari kursi kepresidenan, Poroshenko terpilih sebagai presiden Ukraina. Selama masa jabatannya, ia menghadapi tantangan besar, termasuk aneksasi Crimea oleh Rusia dan konflik bersenjata di wilayah Donbas. Dinamika pemerintahannya juga tidak berjalan mulus, sebab skandal korupsi dan ketidakpuasan publik merajalela, sehingga menghantam reputasi serta nama baiknya. Akibatnya, pada tahun 2019, ia dikalahkan dalam pemilu oleh seorang komedian yang saat itu dianggap sebagai calon anti-korupsi, Volodymyr Zelensky. Meski kalah, Poroshenko tak pernah benar-benar pergi. Ia tidak menyerah, tetap aktif di parlemen, istiqamah dalam mengkritik keras segala hal yang berkaitan dengan Zelensky. Salah satu kritik tajamnya muncul ketika Zelensky dengan percaya diri mengumumkan kemenangan besar di garis depan. Seperti diketahui, Zelensky pernah mengklaim bahwa unit militer Ukraina berhasil menghabisi sekitar 4.000 tentara Korea Utara. Tak cukup sampai di situ, ia juga sesumbar bahwa hampir 16.000 tentara Rusia tewas sejak serangan Ukraina di wilayah Kursk. Namun Poroshenko yang masih memiliki jaringan informasi di medan tempur justru membantah klaim ini secara terbuka. Ia menuding Zelensky telah berbohong, menutup-nutupi realitas pahit yang sebenarnya terjadi di garis depan. Situasi di garis depan kritis, tegas Poroshenko, dikutip dari laporan kantor berita Rusia. Ia menyebut bahwa pasukan Ukraina menghadapi kesulitan ekstrem, bukan hanya soal amunisi yang menipis, namun juga suplai makanan yang tak kunjung memadai. Di Chasiv Yar, Kupiansk, di Oblast Kharkiv, hingga daerah Kursk, pasukan kita sedang bertahan dalam kondisi yang mengerikan. Moral prajurit menurun, dan mereka merasa ditinggalkan di tengah janji-janji kosong, tambah Poroshenko. Salah satu serangan terbesar Poroshenko adalah soal janji perdamaian di Donbas. Saat kampanye tahun 2019, Zelensky berkali-kali berjanji akan menyelesaikan konflik ini dengan akal sehat dan pendekatan diplomatik. Tapi kenyataannya, perang malah terus berlanjut dan justru tambah memburuk. Poroshenko menuding Zelensky telah gagal dalam memahami realitas di medan perang. Menurutnya, penarikan pasukan Ukraina dari beberapa titik di Donbas adalah blunder besar. Ia menegaskan bahwa keputusan itu justru memperkuat posisi separatis pro-Rusia dan memberi sinyal kelemahan di mata Moskow. Perdamaian bukan didapat dengan mundur dan menyerah, kata Poroshenko dalam sebuah wawancara yang langsung viral. Ketika Anda menyerahkan tanah, musuh tidak akan berhenti, mereka akan terus menekan. Poroshenko juga tidak segan-segan menyebut Zelensky telah gagal menepati janji utama, termasuk janji untuk memutus cengkeraman oligarki di Ukraina. Oligarki? Jangan bayangkan sekadar orang kaya biasa. Ini adalah kelompok Taipan yang punya uang melimpah dan punya pengaruh besar dalam politik dan media. Di Ukraina, kekuatan mereka bahkan bisa mengangkat atau menjatuhkan politisi dalam hitungan bulan. Saat kampanye, Zelensky bersumpah akan membersihkan Ukraina dari pengaruh para oligarki. Tapi Poroshenko justru menudingnya bermain mata dengan salah satu oligarki paling kontroversial, Ihor Kolomoisky, mantan pemilik private bank. Kolomoisky bukan nama sembarangan. Dialah pemilik saluran TV yang menyiarkan acara komedi Zelensky dan turut mempopulerkannya sebagai figur publik. Poroshenko menuding kedekatan itu berlanjut ke ranah kekuasaan. Ia bahkan pernah menyindir, ketika Zelensky berbicara soal memberantas oligarki, apakah ia juga siap memutus hubungan dengan Kolomoisky atau ini sekadar retorika kosong? Yang membuat situasi makin panas, Zelensky memang sempat mendorong undang-undang anti-oligarki untuk membatasi pengaruh para Taipan di politik.
Namun, Poroshenko menilai langkah itu hanya kosmetik belaka. Ia menuding di balik layar Zelensky tetap menjaga hubungan baik dengan para pemilik modal yang mendukung pemerintahannya. Dan ternyata, bukan cuma Poroshenko yang berpikir demikian. Sejumlah pengamat internasional juga menyoroti peran Kolomoisky dan oligarki lain di sekitar lingkaran kekuasaan Zelensky. Apalagi, Kolomoisky sendiri pernah terjerat dugaan pencucian uang di Amerika Serikat. Jadi, di sini muncul ironi besar. Zelensky, yang dulu dielu-elukan sebagai pemimpin anti-oligarki, justru dituding oleh Poroshenko telah melindungi para taipan. Maka pada tanggal 12 Februari tahun 2025, sebuah kejutan besar mengguncang Ukraina. Petro Poroshenko, mantan presiden sekaligus oposisi paling vokal terhadap Zelensky, dijatuhi sanksi oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional. Tak main-main, sanksi ini mencakup pembekuan seluruh asetnya, serta larangan menarik modal dari dalam negeri. Tuduhannya, terlibat dalam aktivitas yang dianggap mengancam keamanan nasional dan merusak integritas teritorial Ukraina. Poroshenko langsung meradang. Ia menyebut sanksi itu sebagai pembunuhan politik di tengah perang yang seharusnya mempersatukan bangsa. Ini bukan soal keamanan nasional, ini soal membungkam suara oposisi, ujarnya dengan nada geram dalam konferensi pers yang disiarkan di berbagai kanal media. Tapi Poroshenko bukan satu-satunya. Otoritas Ukraina juga menargetkan sejumlah figur lainnya, seperti Gennady Bogolyubov, ex-pemilik privat bank, Viktor Medvedchuk yang dikenal dekat dengan Putin, hingga Kostiantin Zevago, pebisnis dengan jaringan bisnis internasional. Namun, di antara nama-nama itu, Poroshenko jelas menjadi pusat perhatian. Dan disinilah letak ironi besarnya. Ukraina sedang bertarung mati-matian melawan pasukan Rusia di garis depan, namun di belakang layar, elit politiknya justru terjebak dalam pertarungan kekuasaan yang tak kalah sengit. Poroshenko dan Zelensky, dua wajah berbeda yang sama-sama mengklaim bertarung demi Ukraina, kini justru menyerang satu sama lain di tengah kobaran perang. Lantas, bagaimana nasib Poroshenko selanjutnya? Apakah ia akan terus melawan dari balik sanksi yang membelitnya? Atau justru sejarah akan berulang dan Poroshenko kembali jadi pemain kunci di panggung politik Ukraina? Jawabannya mungkin tak datang dalam waktu dekat. Yang jelas, Washington saat ini sudah mulai gelisah sebab baru kemarin Presiden Donald Trump secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap situasi di Ukraina. Dalam sebuah wawancara, Trump menyinggung perlunya pemilihan umum di negara tersebut. Pada suatu saat, Ukraina harus mengadakan pemilu. Anda tidak bisa menunda terus-menerus hanya karena alasan perang, ujar Trump dengan nada menohok. Yang menarik, Trump sama sekali tidak menyebut nama Zelensky dengan penuh rasa hormat. Ia hanya menyatakan, Zelensky, angka jajak pendapatnya anjlok, sangat buruk untuk mengatakannya dengan halus. Ya, memang. Data dari Pusat Pemantauan Sosial Ukraina menunjukkan hal itu. Hanya 16% warga Ukraina yang masih mendukung Zelensky jika pemilu digelar sekarang. Sebaliknya, Valery Zaluzhny, mantan panglima militer yang baru saja dicopot Zelensky, justru unggul dengan dukungan 27%. Dan kini, Kit Kellogg, utusan khusus Amerika untuk Ukraina dan Rusia, dalam pernyataannya awal bulan ini menegaskan, sistem demokrasi tidak bisa berjalan tanpa pemilu. Ukraina harus menggelar pemilihan presiden dan parlemen paling lambat akhir tahun 2025. Tapi pertanyaannya, apakah Zelensky siap? Jika ia memutuskan maju kembali, bayang-bayang Zaluzhny sudah menanti di depan. Poroshenko pun belum tentu menyerah meski dibelenggu sanksi. Jadi, bagaimana akhirnya? Apakah Zelensky berani menggelar pemilu dan menghadapi kenyataan dukungan yang terus merosot? Atau ia akan terus bertahan dengan dalih darurat militer? Yang jelas, pertempuran untuk masa depan Ukraina kini tak lagi hanya di Donbas atau Zaporizhia, melainkan di pusat kekuasaan Kiev itu sendiri. Dan di tengah ketidakpastian ini, satu hal pasti. Jika pemilu benar-benar digelar, nama besar Zelensky tidak lagi sekuat dulu. Bahkan Trump pun tahu itu. Zelensky, anjing peliharaan Barat yang setia menggonggong. Pernyataan mengejutkan datang dari Sofia Fedina, anggota parlemen Ukraina yang tanpa ragu membandingkan Presiden Volodymyr Zelensky dengan seekor anjing. Pernyataan ini bukan sekadar hinaan kosong, tetapi sebuah sindiran tajam yang mengungkap karakter sejati Zelensky sebagai pemimpin yang tidak lebih dari boneka asing, atau lebih tepatnya,
anjing penjaga kepentingan Barat di Ukraina. Dalam sebuah wawancara, Fedina menjelaskan bagaimana seekor anjing bisa berusaha menunjukkan dominasinya jika tidak merasa dimiliki. Anjing yang tidak diajari batasan akan menjadi liar, kacau, dan sulit dikendalikan. Analogi ini langsung mengarah pada Zelensky, seorang pemimpin yang terus mencari pengakuan dari majikan-majikannya di Washington dan Brussels, tetapi semakin kehilangan kendali atas negerinya sendiri.